Itu telah menjadi rujukan ulama dunia. Kalau kita tahu Syekh Nawawi itu termasuk dikatakan Sayyidul Ulama di dalam Mekah waktu zaman dulu. Ini ku Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Mahfud At-Turmusi yang punya kitab Termas itu pun juga menjadi guru besar di Arabia. Syekh As-Sambasi, kemudian Syekh Yasin Al-Badani. Syekh Yasin Al-Badani yang telah menjadi rujukan sanad-sanadnya, hadis sanad-sanadnya kitab seluruh dunia. Kalau ingin tahu sanad, datang pada Syekh Yasin Al-Badani. Beliau juga di Mekah. Termasuk yang tidak pernah ke Mekah pun, tidak pernah mondok di Arab, yaitu Syekh Dahlan Mbah Yai Ihsan Al-Jampesi. Mbah Yai Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi. Itu kakaknya Mbah Yai Marzuki Dahlan Lirboyo. Dengan kitabnya Syarah Minhajut Thalibin. Satu-satunya penyarah kitab Imam Ghazali Minhajut Thalibin hanya Syekh Ihsan Al-Jampesi. Luar biasa. Bahkan kitab Sirajul Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin itu menjadi kajian pokok, pelajaran pokok di Mesir. Sampai ulama-ulama Mesir melarang untuk nyarai kitab Minhajul Talibin karena sudah ada Sirajul Talibin. Itu orang Indonesia. Berarti ulama-ulama Indonesia ini menjadi pangkalan, menjadi peradaban ulama dunia. Kenapa orang yang Indonesia sendiri kadang nggak percaya dengan ulama Indonesia? Naudzubillah min dzalik. Dan anehnya yang perlu kita banggakan, semua ulama-ulama besar walaupun toh menjadi peradaban dunia ini tidak pernah meninggalkan nama kelahirannya. Syekh Nawawi bukan Al-Makki, tapi Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, bangga dengan Jawanya. Termasuk Syekh Mahfud. Syekh Mahfud niku kitabnya At-Turmusi. At-Turmusi itu kalau bahasa Jawanya termasi. Termas di Pacitan, suatu desa yang terpencil di sana, tapi bisa kondang seluruh dunia. Walaupun orang-orang sana nggak ngerti apa termasi atau apa Turmusi, nama desa. Syekh Yasin walaupun kondang seluruh dunia, namanya kitab alamatnya tetap Al-Padani, Al-Padang, karena beliau dari Padang. Syekh Mahfud At-Turmusi, Al-Sambasi termasuk, masya Allah, semacam ini. Bahkan yang aneh lagi, Mbah Maimun Zubair itu sering cerita, berkali-kali cerita. Beliau itu sowan ke Mbah Yai Ihsan Al-Jampesi, karena Mbah Yai Ihsan Al-Jampesi itu orangnya alim, kitabnya luar biasa, bahasa Arabnya luar biasa. Maka beliau mempunyai dugaan kalau Mbah Yai Ihsan itu bahasa Arabnya ngewes. Beliau sowan dengan ayahnya, terus dengan matur dengan bahasa Arab. Tapi Mbah Yai Ihsan bagaimana? Nggih. Di bahasa Arab nggih. Nggih. Terus lama-lama Mbah Ihsan tahu bahasa Jawi mawon. Bahasa Jawa bae. Loh, ini artinya bagaimana kita bangga dengan bahasa kita, walaupun toh kita menguasai bahasa Arab. Kalau kita di daerah kita ya sudah bahasa Jawa, di Madura juga bahasa Madura, mengorang Madura bahasa Arab jadi elang bahasa Madura. Tapi yang paling hebat memang saya yakini orang Madura bisa menguasai dunia. Gula oneng pada Madinah pas orang jualan gerabahan, Durial. Loh, masya Allah. Orang Arab loh, Durial. Ini pura kini Indonesia, Durial. Loh, apa Durial? 2 rial dulu. Durial. Ini berarti tanya deh orang Madura, rialen itu berapa? Bahasa Indonesianya. Jawab Durial. Akhirnya yang menambahkan Durial. Aduh, hebat bahasa Madura sampai di Arab.
Tapi akhirnya Arab merusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ongku bilang itu heran, orang mana? Orang Arab terjual. Niki hebat dari orang Jawa, orang Madura. Orang Madura tidak Jawa, bahkan dimanapun lagat Madura tak iso hilang. Walaupun bahasa Jawa, bahasa Indonesia, pakun lagat Madura tak iso hilang. Enggak Mahfud MD itu walaupun sudah bahasa Indonesia, sudah dosen, sudah menteri dulu, sekarang tetap bahasa lagi Madura dan lagat Maduranya tak iso hilang. Tapi mengoreng Jawa, dek Madura. Sedikit sekejap main hilang Madura. Jadi Madura ini hebat orang Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Keistimewaan pondok pesantren daripada pendidikan lain yang dulu itu menjadi pangkalan, masya Allah luar biasa. Ini setidaknya ada 3 hal. Pertama, di pondok pesantren itu ada taklim dan tarbiyah. Taklim dan tarbiyah. Apa bedanya taklim dan tarbiyah? Taklim itu al-irsyad ila tafri'il masail. Kita mengajarkan bagaimana cara mengembangkan masalah. Itu namanya taklim. Kalau tarbiyah, al-irsyad ilal akhlaqil karimah, membentuk akhlakul karimah. Tidak ada di pendidikan selain pesantren yang di situ mengarahkan pendidikan tarbiyah, yaitu mengarahkan akhlakul karimah. Makanya tamatan pesantren tidak ada namanya pesantren demo pada kiai, itu tidak ada. Demo pada guru juga tidak ada. Bahkan nilainya jelek pun tidak akan pernah demo, tidak dikasih nilai pun tidak masalah. Tapi kalau di perguruan tinggi nilainya jelek, dosennya ditempelingin, nanti di demo kan ini. Nah, taklim di pesantren tidak sama dengan taklim. Pendidikan itu mengajarkannya pesantren dengan di luar pesantren tidak sama. Di pesantren itu ada yang klasikal, ada yang non klasikal, yakni liberal. Yang klasikal ada kelas hitung, 2, telok dan seterusnya. Sing liberal itu biasanya kiainya ngaji Syarah Salam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Liberal bersombong kelas-kelasan, siapa ben ngereng terserah, tak ngereng terserah, tedung kita panapa, hadir tak panapa. Ini kan liberal, bebas siapapun boleh. Sombong pendidikan dan nikah. Sampai pendidikan di universitas tak masuk, yang pengen tak lulus. Kan di pesantren ngaji terserah, tak ngaji terserah. Gula jimet gini, dia nikah sekolah lagi dateng kan tedung. Mal sareng preman yo leman, dateng pada tedung. Jadi ketang tak apa-apa. Ini pendidikan di pesantren hebat. Yes. Sehingga tamatan pesantren kalau di dalam pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Mutamam tadi, mampu mengembangkan masalah-masalah, menjawab masalah-masalah keagamaan bagaimanapun, karena memang ada taklim. Tapi di pesantren juga ada tarbiyah. Tarbiyah apa? Bagaimana membentuk, bagaimana orang itu bisa ahli jamaah, bisa ahli wirid, bisa akhlakul karimah. Ini tidak akan pernah bisa diajarkan dengan cara doktrin, tapi dilatih. Nah, dilatih. Makanya bagaimana anak-anak ini bisa terus istiqomah berjamaah, dilatih. Setiap waktu dioprak-oprak dengan kiainya, langsung didadak itu kiai, jamaah. Waktu malam dibangunkan suruh tahajud. Nah, dengan terus-menerus melakukan semacam ini, akhirnya bisa terbiasa merubah karakter, merubah akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu hayatun rasikhotun tasduru minal af'al bisulatin mayusrin bila roibin wala fikrin. Yaitu suatu jiwa yang mengkristal kepada suatu akhlak atau suatu sifat yang mengkristal, yang dengan sifat itu akan mengeluarkan perbuatan yang refleks kalau tanpa mikir, tanpa mamang. Contoh sing refleks dek nikah. Orang yang biasa zikir pas keplekong. Orang yang biasa maca innalillah, begitu keplekong plek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikah akhlak tanpa mikir.
tanpa angan-angan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu naik, bismillahirrahmanirrahim. Niki orang yang akhlaknya bagus. Nah, mung akhlaknya jelek, biasanya mung keplek-keplek. Apa biasanya? Cau. Apa? Kering dan tahun ini. Ini biasa, ini kaki refleks, tak mikir. Nah, begitu keplek-keplek, cau. Gitu. Nah, ini akhlak. Ini tidak bisa dengan diajarkan. Kalau diajarkan belum bisa tahu. Tapi dengan tarbiyah, nanti akan saya sampaikan di akhir nanti. Bagaimana cara kita mentarbiyah santri. Ini dimiliki pesantren, tidak dimiliki yang lain. Kemudian di pesantren ada lagi nomor tiga yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa? Ketauladanan, uswatun hasanah. Niro aki kiyaina. Makanya di pesantren Lirboyo kadang bode sih nak pakai pecah ya. Iblis sakit di masalahnya di bendeko bayi masih kebenar ambles utun dar ya. Kecana beda amblesan ini utunnya. Mau kapi pakai nikah. Karena nikah panjenengan bisa lihat dalam pertemuan nikah santri di mah, santri Lirboyo napa santri Ploso napa nikah tela. Karena apa? Ada uswatun hasanah dari kiainya. Mun tak percaya gampang bae. Mung niku santri Lirboyo berenang santri Ploso, menang santri Ploso pecana lincip-lincip. Karo Lirboyo punten, sepuh lincip gundek-gundek kejadian biasa. Semu bunder. Loh. Kenapa? Karena Kiai Lirboyo kopiahnya itu agak bunder, enggak sama dengan di Kiai Ploso. Kalau Kiai Ploso lincip, maka santrinya semuanya lincip. Loh, apa itu adat ajaran? Tidak. Di pondok pesantren apa diajarkan kopiahnya harus lincip? Tidak ada. Terus di Lirboyo juga gak pernah, ayo kopiahnya harus tidak boleh lincip, juga gak ada. Tapi kalau tauladanan santri terhadap kiai, apapun yang telah dilakukan, ini terus dia tirukan. Ini yang ada di pesantren, selain di pesantren tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang terakhir, bahwa pendidikan di pesantren itu targetnya bukan ilmu saja, tapi targetnya adalah hidayah. Jadi bukan pekerjaan, bukan ijazah, tapi hidayah. Makanya tak gadun ijazah tak panapa. Dari pesantren tak iso kerja, terserah nanti beri rokok eceran yo gelem, tak paju ya rokok diri. Biasanya ini kamu dari santren. Dut kebebas fatah yo gelem, ngelaut juga gelem. Tapi orang-orang kuliah gadun ijazah S1 bingung. Jual rokok eceran S1, masuk sarjana jual rokok eceran kita pantas. Gebibata masak sarjana gebibata. Nah terus nyari pekerjaan sombong semakin repot karena terlalu banyak sarjana. Lamar diman tak terima. Posak yang sekecamatan situk kayak. Duh, akhirnya bingung gedune ilmu. Pleman todus tak iso lakoh, tak pleman tak gaduin kelakuan, akhirnya jadi gelandangan banyak deneka. Tidak hanya S1, sekarang mulai S2. Wah, S2 itu doktor itu sudah banyak yang tidak punya pekerjaan. Kenapa? Kalau kita lihat 1 tahun saja tamatan atau sarjana S1 itu jutaan, sementara yang dipensiun masih sedikit. Akhirnya posat. Sehingga sekarang disyaratkan menjadi kepala sekolah SD saja harus sarjana, diminta usah. Di pesantren tak usah ijazah-ijazahan, iso ngajar, iso mulang, terserah. Gulai tak tamat SD, SDB tak tamat gula. Nah, kemudian tamat MI, dimen sekolah MI ngereng persamaan deh. Nilainya sebung si atas 6. Nah, tak tamat sekolah. Tapi semakin ngajar di S2 iso.
Tapi astuane pondok, matali, mau di luar tak boleh. Masa tak kaduin SK tak kaduin SIM. Tapi iso ngajarin pakun iso. Ini Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang diharapkan di pesantren bukan masalah pekerjaan, bukan masalah duniawi. Yang diharapkan adalah hidayah. Makanya saya katakan tadi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Lah hidayah napa sing targetakin? Hidayah ini punya. Hidayah ini punya. Tapi Imam Ghazali ngeringkes hidayah ini bodelema. Hidayah ini bodelema. Kenapa? Lema. Lema ini pertama hidayah berupa ilhamul fitri. Kenapa? Ilhamul fitri. Niki ngaji. Ilhamul fitri niku hidayah yang telah diberikan oleh Allah terhadap bayi yang baru lahir. Ini dapat hidayah langsung dari Allah, gratis, tak usah ngaji, tak usah nyareh, tak usah minta, kabeh. Bareng Allah iparingin hidayah yang namanya ilhamul fitri. Teguh nakan apa orang bayi baru lahir. Baru lahir nika tak ngerti apa. Tapi mung pas pecah kenengan keneng kemih nangis. Mung lapar nangis. Mung urgent nangis. Lho. Bekto nangis beriin napa tangan neng tak gelem, tapi beriin napa pentil langsung nyut. Oneng dari mana ya? Ini hidayah dari Allah Ta'ala. Panjenengan teguh boleh. Orang lahir tak iso lakon, tak iso gerak, tak iso apapun, tak iso toju. Tapi mumbi lahir, mumbi langsung nadek. Siapa sing marahi nadek? Langsung iso nadek. Terus nyareh apa? Miknya orang tuana bisa refleks. Oneng, tempat telu oneng. Siapa sing ngajarin? Tak pernah sekolah, tak pernah ngaji, tak pernah kursus oneng lika anuna ngakan tangakan nyut. Nika termasuk ilhamul fitri. Dan Allah memberikan ilhamul fitri sesuai dengan kebutuhan, tak usah panjenengan kepatir. Coba teguh, mung orang tak iso langsung toju, tak iso nadek, tapi mung embi langsung iso jalan. Apa? Masalahnya mengoreng orang tuana bapak ngembok ngreiso gendong. Tapi mungbi karena rembit tak iso gendong, orang tuana tak iso gendong, akhirnya langsung iso jalan diri. Masya Allah. Ini kalau ilhamul fitri berikan oleh Allah Ta'ala. Ajem begitu lahir plek, langsung iso jalan. Luar apa iso jalan? Karena embung tak iso gendong. Langsung hujan beras jagung. Begitu beras jagung ekakan langsung keluar ngak kecap. Masya Allah, mesinnya tidak lemah. Padahal kabit lahir. Luar biasa ilhamul fitri. Lah, kenapa kok hujan beras jagung? Orang tak hujan harus masak. Apa? Karena orang iso masak. Lah mengajem kan tak iso masak, makanya beras jagung kalem. Lu masa orang tak punya, orang saya punya akal kalah bareng ajem. Makanya kula rumian iku di men dengan orang tua. Bareng mbah nika emang bareng orang tua soro pelajar alako mesti yumpengin. Tang bapak ri yumpengin bareng orang tua mbah. Anake tak usah belajarin tak usah ajarin lako. Ajarin ngaji. Mau ngaji tak ajarin tak iso ngaji. Tapi mun lako sudahlah. Deki mung lapar mesti iso cari diri. Makin teker-teker diri. Ajem wae tak gaduhin akal ki iso nyarengaken mosok orang tak iso nyarengaken. Wis bedine tak usah ajarin alako. Gua mung lapar mesti
usaha. Pasti ini pun mosok lapar terus neng tok ta, mesti akan usaha. Iso diri. Niki penting. Hidayah pertama adalah ilhamul fitri. Hidayah kedua ifadatul qawi, diberi kekuatan. Nah, diberi kekuatan panca indera. Seperti gulalan panjenengan ngaji. Ngajire ngeding ngaji. Ngajire bareng napa mengeding ngaji? Ngeding ngaji ngajire bareng napa? Kopeng. Anggone kopeng. Tapi coba panjenengan bektos tedung teriakin dibengkokin tak ngeding. Bodoh orang ngaji tak ngeding. Apa kuping hilang? Kan punten nih Pak Gun. Maka sing ngeding ngaji bener kuping. Hidayah. Hidayah apa? Ya hidayah berupa daya pendengaran. Demikian. Bener kuping bener. Terus, nah hidayah saya paling ngaji Allah dak manusia ini kalah si ifadatul qawi bareng hidayah sing paling ngaji Allah dak selainnya manusia. Coba kalau kita iso nyium, penciuman kita itu dengan penciumannya unta kalah. Unta itu selama tidak melebihi perjalanan 15 kilo. Kalau ada air putih, air tawar, dia bisa mencium. Luar biasa. Makanya Allah Ta'ala nantang, afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak bisa melihat bagaimana unta dijadikan bisa mencium air jarak 15 kilo? Dan karena apa kok dikasih kemampuan itu? Sebab oleh Allah diletakkan pada tanah gurun pasir yang sulit air. Kalau umbi tidak bisa karena tempatnya umbi bukan di sana, bukan di gurun pasir. Ini manusia dekat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ngeding, tak nyium belas. Tak iso, tak bau, tak kuat. Nih, enggak bilis. Bilis membeda gula. Gula titik gitu. Masya Allah ngeding, diman ngeding, udah beda gula, beda permen, langsung berduyun-duyun, mari kita ambil, rohan, perayaan, ngalah gula, manusia, beda gula punyari, ya ada entah oleh, kalah, padahal raja dengan manusia bedang dibilis, ini kalah bareng lain-lainnya. Ngumpulin binek mana umprit mana itu sehari semalam bisa 40 kali manusia sekalian main langsung tedung tak kuat kalah. Ini manusia dengan selain manusia di dalam ifadatul qawi kalah. Koceng betom lemalem gelap gelita tidak ada lampu sama sekali ngerti udah sebinek dia selake ngerti dia tang pacar langsung itriai mau si bini tak mau dia bersudah ke harus mau rame oneng si bini di sana oneng si laki di kene oneng panjenengan nggak aku pas peteng terus ngidekin apa ngidekin koceng niki laki-laki apa bini tak oneng tak ngerti tak ketela kalah bareng koceng suruh balapan dek patok tengah malam isok panjenengan sembarang tabrakin kalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi manusia punya keistimewaan hidayah sing nomor 3 napa yaiku nasbud dalail beda akal. Nasbud dalail iso nyari dalil, iso mikir iki akal. Makanya gajah sing wajah kalah bareng manusia karena gajah tak ganduin akal, manusia jadi ganduin akal. Nah, iso mikir, manusia iso mikir. Karena manusia
takut gedein akal. Kadang rempeng orang neng kene rempeng nyari kaju sealas habis, satu hutan habis, gajah besar apapun tak iso nyari kaju. Tapi manusia bisa. Kenapa? Geduin nasbutalail, geduin akal. Dengan punya akal berarti akan bisa membedakan mana miliknya sendiri, mana miliknya orang lain, mana sandalnya sendiri dan mana sandalnya orang lain, mana tandurannya sendiri, mana tandurannya orang lain. Itu dengan akal. Kalau umbi tak oneng lihat tanah nama sera tak ngeneng pokok sepenting akanan langsung ngakan. Umbi tak oneng mereka makroma atau bener makrom adik ngebawa langsung tumpahin pokok saja. Terus langsung tumpahin. Kenapa? Tak gaduin akal. Kalau manusia mestinya punya akal, akhirnya tahu ini tandurannya sendiri, tandurannya orang lain, ini halal, ini haram. Kalau manusia tidak bisa membedakan mana miliknya sendiri, mana miliknya orang lain, berarti ulaika kal'an'am. Mereka adalah sama dengan binat. Balhum adol, bahkan lebih menyesatkan. Kenapa lebih menyesatkan? Ingat bajing dah, nyari nyor, ngecok nyor, sintong cukup. Si toleransi complong bagi orang anjuk kelopah, sengadik nyor. Tapi manusia nyor setrek habis. Ulaika kal an'am. Embi tak teman ngaji, tak teman sekolah, tapi tak teman rasan-rasan orang, tak teman jadi provokator. Si orang tak teman ngaji, tak teman mondok jadi provokatornya orang ngaji. Ulaika kal an'ami balhum adol. Cuman para hadirin hadirat isi muliakin Allah, dikasih hadiah, dikasih hidayah akal secerdas apapun tidak pernah bisa menyibak apa yang terjadi setelah mati. Setelah mati gua orang kedemain orang itu kemana lah kan? Tahu sembung si oneng. Setelahnya mati di surga apa bener surga apa bener neraka tak oneng. Di mana Tuhan, di mana Allah tak oneng. Akal. Mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan, annasu tayyihuna bitolabihim al-haqqa bil akli atau bi'i. Siapa saja manusia siapapun akan kebingungan mencari kebenaran, akan kebingungan mencari Allah dengan akal sendiri, dengan akal yang wajar kebiasaan. Kenapa kok gak tahu, gak bisa? Karena akal itu walaupun cerdas bagaimanapun, pengetahuannya sebatas perkara yang bisa dirasa oleh panca indera. Secerdas akal apapun bisa mengetahui apa yang dirasa oleh panca indera, terbatas. Coba manusia punya akal, ditanya orang bina dia rajin apa juga, tak ngerti, mung tak oleh bantuan penglihatan. Mung baru oleh bantuan penglihatan, iya rajin juga. Mung penglihatannya dikit tak pakai ketela, kita iso nilai. Ah tak pakai ketela kok lan. Nih. Akal bisa ngerti ini kah orang ngaji apa orang provokasi, orang ngaji apa orang maksiat, orang ibadah apa orang maksiat, tahu neng. Kecuali hanya bantuan pendengaran. Bantuan pendengaran. Karena sekarang itu sulit membedakan antara orang ngaji dengan orang yang batu maksiat. Mestinya ngaji itu mencarikan jalan bagaimana yang dekat kepada Allah, tapi sekarang malah justru ngaji membicarakan aibnya orang lain, menyebarkan orang lain. Padahal orang yang menyebarkan orang aibnya lain, ghibah dengan orang satu saja, dosanya luar biasa. Fala yattabi'ukum ba'du. Apalagi dosa betul menyebarkan dosanya orang lain di hadapan banyak orang, ini namanya maksiat massal. Apalagi menyebutkan kesalahan, mencemarkan kesalahannya orang lain di hadapan banyak orang. Rasulullah mengatakan, man ayyaro akhahu bidzanbin lam yamut hatta yuzniba bimisli. Orang yang mencemarkan orang lain, mencemarkan saudaranya dengan dosa,
dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa seperti yang ia cemarkan. Makanya orang-orang yang suka mencemarkan sekarang mulai dicemarkan oleh Allah sedikit demi sedikit demi sedikit. Katanya bela Islam, sholat saja nggak bisa. Lah gitu deh, diperlihatkan sedikit demi sedikit oleh Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang apalagi yang dicemarkan, apalagi yang diriba, yang dirasani itu pejabat. Apa kamu mampu untuk minta maaf? Kamu mencaci maki kepada presiden, apa kamu mampu minta maaf kepada presiden? Kapan kamu akan ketemu dengan presiden? Padahal kalau kamu tidak mampu minta maaf, maka kebaikanmu semuanya akan ditransfer kepada orang yang kau salahi, kau zalimi. Apabila kesalahanmu, kebaikanmu tidak cukup, maka kesalahan mereka akan ditumpahkan pada dirimu, yang sehingga keberatan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Loh ini loh, kadang-kadang orang itu amar ma'ruf nahi mungkar gak terasa. Amar ma'ruf nahi mungkar menyebutkan kesalahan orang lain langsung tidak boleh. Masya Allah, sulit kita membedakan antara pengajian majelis taklim dengan majelis maksiat masal. Sulit. Kita tidak bisa membedakan. Ini rasanya gula, apa rasanya apa acinnya garam, apa acinnya upil, nggak bisa. Kecuali bantuan kopeng. Bantuan apa penciuman. Ketika pencium karena keneng napa corona, bujel pun tak terasa. Acen, gula pun tak terasa. Manis, kenapa? Penciuman tidak bisa, maka akal pun juga tidak bisa. Berarti akal dia bisa connect hanya bantuan dengan hawasil khamsi, dengan panca indera. Sementara nyari Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengarkan dengan telinga, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dicium dengan telinga, tidak bisa dicium dengan hidung. Tapi Allah bisa dirasa dengan hati, dengan aklun rohaniyun. Makanya manusia yang cerdas bagaimanapun membutuhkan hidayah yang nomor 4. Apa? Yaitu inzalul kutub wa irsalur rusul. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus utusan untuk memberikan pengarahan pada akal-akal agar mengetahui hal yang tidak bisa disibak oleh akal, hal yang tidak bisa dirasionalkan oleh akal. Ini yang disebutkan Al-Quran, termasuk adanya surga, adanya neraka, adanya Allah, adanya kiamat, adanya siksa kubur dan lain sebagainya. Ini kita bisa tahu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan dirasionalkan. Kalau Anda tidak bisa mengetahui, tidak mempercayai karena tidak masuk akal, itu akalmu yang tidak nutut. Seperti sekarang banyak orang yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Yaitu golongan Mu'tazilah enggak percaya dengan siksa kubur. Alasannya apa? Kalau ada siksa kubur, Allah tidak adil. Loh, kenapa tidak adil? Berarti orang yang mati terlebih dahulu ini siksanya lebih banyak daripada orang mati yang terakhir. Berarti tidak adil. Tak yang mau materi masuk di dalam alamul arwah nih kan tak terasa, tak pada bareng alam dunia. Kadang-kadang orang tidung, orang tidung sebentar saja, tapi kenyataannya perasaannya sudah bertahun-tahun. Maka kadang orang yang bertahun-tahun perasaannya hanya sebentar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan setelahnya orang itu dimatikan 100 tahun, terus ditanya oleh Allah, kam labista yauman au ba'da yaum, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Berapa kamu tidur, berapa kamu mati? Labisna yauman au ba'da yaum. Saya hanya tidur sebentar. Tapi Allah mengatakan bal labista mi'ata amin fandur ila fandur ila tu'ami. Loh ini ternyata tuh 100 tahun hanya sebentar. Makanya walaupun di situ sepanjang dunia ya bisa terasa sebentar, tapi sebentar bisa terasa banyak. Tidak melihat dari masa yang seperti di dunia. Makanya orang yang tidak percaya terus dirasionalkan, dikira alam barzah itu sama dengan alam dunia. Enggak sama.
Kalau Anda ingin tahu orang mati, rasakan waktu tidur. Waktu tidur itu orang itu sudah mati. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffal anfusa, semuanya yang bernafas Allah akan mematikan. Wallati lam tamut, orang yang belum waktunya mati, fi manamiha, dimatikan dalam waktu tidur. Kemudian fayumsikul lati qada 'alaihal maut, yang dimatikan waktu tidur ini orang yang sudah waktunya mati. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, rohnya enggak dikembalikan, akhirnya ya harus dikubur. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, bagi yang waktunya masih belum waktunya, masih ada jeda, dikembalikan lagi sampai waktu yang tercatat, waktu yang telah disebutkan. Makanya kalau ingin tahu bagaimana keadaan orang mati, ya seperti orang tidur. Orang tidur itu kelihatannya kadang-kadang tidur serambi, tak pakai bantal, celep, tak pakai tikar, biasa kan, sobung tikar. Kadang-kadang tidur ya mesteran biasa. Orang neser, masya Allah neser. Ibu aja kain bareng, setengah aja kain nangis. Jaga nangis. Apa kok nangis? Ganggu bayi. Engkau gelap pas jagongan bareng dari turun dari taksi. Kalau kamu jagain, hilang mang mimpinya. Jadi ini. Nih, masya Allah. Tapi ada yang tidur di kasur mentut-mentut, wah enak, kelihatannya enak. Setelah dibangunkan, alhamdulillah. Kenapa? Saya tadi itu dikejar-kejar dengan grandong, maka kebaikan manusia kalau sudah masuk di dalam alamul arwah ini nanti tidak akan bisa diukur dengan dunia. Makanya para ulama-ulama, para sufi-sufi, kelihatannya walaupun tidak punya apa-apa, merasa bahagia karena dia bisa melihat sesuatu yang orang di sampingnya tidak bisa melihat. Bisa merasakan sesuatu orang yang di sampingnya tidak bisa merasakan. Maka mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, dengernya mati bagaimana? Tandanya mati bagaimana? Tandanya tidur sama. Yaitu kalau sudah tidak bisa membedakan antara uang merah dengan hijau, berarti sudah tidur. Tidak bisa membedakan antara orang yang cantik dengan orang yang jelek, berarti sudah tidur. Kalau masih bisa membedakan, berarti kita tendung. Ora tendung, beda pesa de sedinga elang, berarti tak tendung doang. Kalau tidak tidur, tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Itu nanti dalam kasab. Berarti hidayah yang keempat adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Disinilah tempatnya pondok pesantren mengkaji hidayah yang keempat, yaitu adalah pelajaran yang ada di dalam Quran dan Al-Hadis. Namun para hadirin hadirat yang kami hormati, walaupun sudah mempelajari Quran, mempelajari hadis, ngalim allamah, masih membutuhkan hidayah yang nomor 5. Apa? Kasbul qulub anil asror, terbukanya hati dari beberapa siri. Banyak orang yang sudah hebat ngalim misalnya, tapi kalau tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak akan pernah tahu. Al-Quran dan hadis ini kalau Anda paham, ngerti, itu hanya hidayah berupa ilmu yakin. Ilmu yakin itu kasbu nafsin. Kasbu nafsin itu belum tentu juga. Kasbu nafsin, nafsunya kebuka. Jadi itu namanya kasbu sirin. Sirin itu ada 3, nafsun, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan kemudian makrifat. Panjenengan ngaji biasa, wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Paham? Tapi begitu panjenengan antedung ijekeun bareng Allah dah tengah malam, napa cucu kemeh
Bareng Allah iteraki de jeding. Pesemak bareng ain. Ijabuin bareng Allah ngaji di dalam Fathul Qorib. Ditegaskan wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Air kebi wudu. Allah menurunkan air untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi. Semak pun, tapi muntah oleh hidayah napa di kemeh, besar kemeh, tadung poleh. Padahal ngalim Qur'annya, hafal hadisnya hafal. Tapi tak oleh hidayah kasful qulub adil asrar sobung faidanah. Nih. Orang ngerti ajaran di dalam Al-Qur'an. Misalnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Iku ngaji bareng Allah. Orang ini mung setelah mati ingin pulang. Teron apa mung pulang? Mung moleh teron apa? Orang mati teron pleman mung pleman sok ditanya arapa? Panjenengan probleman apa? Arapa mulai kamu? Benih ngelakonin sholat benih, benih puasa benih, benih haji. Napa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo kula trosadaqo. Di mumple mau mate tro pleman benih tro haji, benih tro sholat, benih tro puasa tapi tro sodak. Satu, nomor dua. Wa kum minas sholihin, jadi orang sol mek ketat. Niku rahasia yang telah disimpan oleh Allah, dibocorkan kepada kalian. Nanti kalau sudah mati yang kau harapkan adalah punya sedekah yang banyak dan menjadi orang sol. Panjenengan oneng semada nikah, tapi bedoreng minta sumbangan. Tak mesti panjenengan sadar dengan dawang fiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu. Mau ngaji hebat, tapi tak oleh hidayah kasful qulub anil asrar. Panjenengan ngaji Fathul Qorib mung orang mung waktu mung waktuna sudah masuk sunatan azan kebi jamaah. Hayya 'alas shalah. Apa tujuannya azan? Ketahuilah dengan azan itu adalah panggilan Anda untuk melakukan salat jamaah. Allah sing manggil panjenengan sora jamaah. Tapi mung tak oleh hidayah dari Allah Ta'ala. Bekto azan, zuhur cok. Ini cok, zuhur cok. Tak ngerti mung panjenengan ini panggil bareng Allah tak ngerti. Tak oleh kasful qulub anil asrar. Nah, akan terbuka siri kita kalau kita mengamalkan. Mulane al ilmu al amali yurisu al amala. Santre-santre supaya ngaji di pondok pesantren, ilmu-ilmu yang diamalkan supaya beramal, supaya ngelakonin bener supaya paham toh. Nah, untuk supaya ngelakoni ini harus ada tarbiyah, tidak cukup diajarkan tapi dilatih. Dan dengan dilatih insya Allah akan berubah. Akhlak kita akan berubah. Memang ulama itu masih beda pendapat. Antara karakter dengan pendidikan itu menang mana? Orang karakternya jelek terus dididik, apakah akhlaknya bisa berubah? Ini masih perselisihan pendapat. Kalau ditengok kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi, berarti orang itu dalam keadaan fitrah bisa menjadi muslim, bisa menjadi NO, bisa menjadi teroris, bisa menjadi majusi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Yahudi, terserah pendidik. Ini menang pendidikan kalau kita lihat dari sini. Tapi kalau kita lihat dalam Quran yang menceritakan tentang Musa, wa musallati rabbahu jibrilu kafir
wa musalladzi rabbahu wa musalladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa musalladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa Samiri yang dididik oleh malaikat Jibril, jelas gurunya hebat, malah jadi orang kafir, memprovokasi umatnya Nabi Musa untuk menyembah pedet. Tapi umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang dididik oleh Raja Fir'aun, yang mestinya dikader menjadi ittaqadali ibnan, menjadi anak dan menjadi raja penerus Raja Fir'aun, tapi malah menjadi utusan. Ternyata pendidikan kalah. Loh kenapa? Karakternya Musa Samir itu anak zina, akhlaknya jelek, yang dilahirkan oleh perempuan zina itu di atas gunung. Allah mengutus malaikat Jibril untuk merawatnya, tetap jadi orang jelek. Nabi Musa sekalipun dididik oleh Fir'aun tapi nasabnya orang baik, tetap menjadi orang baik. Makanya biasanya santri-santri, kiai-kiai yang baik bagaimanapun itu pasti ada hubungannya, di mana-mana itu ada. Biasanya semacam itu. Makanya Ronggo Warsito dengan raja itu pernah berdebat.